Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga teman-teman panitia bisa melaksanakan kegiatan Festival Dai Milenial. Dan untuk saya pribadi, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada saya untuk terlibat langsung dalam kegiatan ini sebagai salah satu peserta. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah berusaha payah menegakkan kalimat La ilaha illallah di permukaan bumi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lasmi Wahyuni, lulusan S1 Institut Pertanian Bogor dengan jurusan proteksi tanaman. Mungkin teman-teman lebih kenal dengan hama penyakit tanaman. Sekarang berdomisili di Jorong Sawarang Selayan, Kenagarian Bayu, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk bisa mengikuti Festival Dai Milenial yang diadakan oleh panitia dengan tema Dai Milenial Membangun Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 sub-bahasan yang insya Allah akan dibahas ya. Untuk kata-kata milenial sendiri pasti dekat dengan kita, apalagi dengan kata-kata teknologi, iptek, kemudian canggihnya sekarang perkembangan zaman, kayak gitu. Milenial sendiri menjadi titik temu dari ordinat-ordinat tertentu kayak gitu, benda teknologi, anak-anaknya yang gaul, baperan gitu, micin ya kata orang generasi micin, terus apa lagi ya yang dekat dengan kata-kata milenial, TikTokan ya, TikTokan, IG, YouTubean gitu, banyak banget tuh lagi viral-viralnya sekarang. Oh satu lagi ngejulit, kata-kata ngejulit tuh viral sekarang ya. Semoga kita nggak masuk ke generasi ngejulit ya. Jadi untuk Dai Milenial sendiri menurut saya sangat tertantang sekali untuk berperan penting dalam perubahan zaman. Tidak sedikit teman-teman kita yang terjebak, saudara-saudara kita yang malah terjerumus dengan teknologi yang sangat berkembang pesat gitu. Tahu-tahu malah terjerumus ke hal yang tidak bagus. Nah, bagaimana sih cara membangun bangsa bagi generasi milenial, khususnya Dai ya? Kalau dari saya pribadi ada 3 poin penting. Yang pertama itu memulai dari diri sendiri. Memulai dari melawan rasa malas, memulai dengan menegakkan tauhid dalam diri kita. Gitu. Kalau kata Ustaz Nahataki mah, jadiin Allah tuh sebagai penolong kita. Gitu. Kalau kata Ustaz Hanan mah, kita teh berusaha doang, Allah mah bakal nolongin kita. Jadi jangan pernah bilang, ntar Allah bakal nolongin gak ya, ntar menang gak ya, ntar kalah gak ya, ntar berhasil gak ya, ntar gagal gak ya gitu. Istilahnya bukan kayak gitu, tapi Allah pasti nolongin kita. Itu ngena banget sih kalau usahanan yang ngasih ya, karena kan emang Dai Milenial, kayak usahanan tuh Dai Milenial ya, yang membaur tanpa melebur gitu. Jadi menjadi seorang Dai bisa bersosialisasi dengan baik, kemudian bisa membangun generasi-generasi. Coba bayangin teman-teman yang awalnya aktif itu, awalnya cuman kumpul-kumpul di musola, di masjid gitu, akhirnya berkembang pesat di Bandung. Siapa yang mengira itu? Gitu? Ya Allah yang menggerakkan hati-hati mereka di sana. Kemudian setelah memulai dari diri sendiri, kita harus ngapain? Stagnan nggak? Ya nggak boleh dong gitu. Kita harus ngapain? Yaitu membangun dari orang terdekat. Poin kedua tuh, membangun dari orang yang terdekat. Siapa orang terdekat kita? Keluarga kita. Keluarga kita adalah orang terdekat kita. Bagaimana kalau misalnya keluarga kita nggak support kita? Coba hayol. Kalau misalkan keluarga nggak support kita menjadi teladan untuk keluarga kita. Bukan hanya keluarga, tapi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman tongkrongan kita gitu. Kayak ngerasa, ih enak deh kalau nanti di surga teh hadapan-hadapan gitu dipannya kita. Kan kata Allah gitu ya janjinya mah. Janjinya tuh kita akan dibangunkan dipan berhadapan-hadapan di surga. Dan kita kumpul bersama orang-orang yang kita cintai di dunia.
Yang ketiga apa? Yang ketiga, setelah kita berhasil membangun diri kita, kita berhasil membangun keluarga kita, membangun sahabat kita, mengajak dalam kebaikan. Lanjut ke masyarakat. Setelah kita berhasil, berhasil nggak ya nanti? Tapi yang kita patokan adalah kita berhasil untuk menanamkan tauhid kepada mereka. Kita berhasil untuk mengajak teman-teman dalam sibuk dalam kebaikan. Nah, kita nggak yang berhasil. Kita berhasil bukan untuk diri kita sendiri, kita sukses bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk mendapat ridho Allah gitu. Jadi bareng-bareng, kita bareng-bareng dengan teman-teman kita bareng-bareng dengan saudara kita, dengan keluarga-keluarga kita, kemudian dengan masyarakat di sekitar kita. Ketika sudah menjadi teladan bagi orang sekitar, bagi masyarakat, maka akan lebih mudah masuk apapun yang kita sampaikan asal itu kebaikan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Teman-teman mungkin ingat ya peristiwa heroik di Surabaya yang ketika itu Bung Tomo menjadi oratornya. Yang ketika itu bilang, merdeka, merdeka, kemudian Allahu Akbar. Nah, kata-kata itu tuh, kalau kata Bung Tomo tidak ada yang, saya bahkan tidak tahu bagaimana menggabungkan semangat, membakar semangat pada saat itu kecuali kata takbir. Makanya kita bersama-sama bareng-bareng untuk membangun bangsa kita dengan dimulai dari diri kita sendiri, kemudian masyarakat, kemudian keluarga, baru masyarakat kita. Jadi, manfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Kalau TikTok kan gimana, Kak? Adik-adik suka nanya gitu ya ke saya. TikTok kan gimana, Kak? Kalau TikTok kan, lihat dulu mudarat sama manfaatnya, baikan mana, kayak gitu. Sekarang banyak tuh di dunia media maya banyak banget orang yang berdakwah dengan TikTok, dengan Instagram, dengan YouTube. Tinggal di kita. Kita bisa di mana. Dan yang lupa berperan penting untuk masyarakat. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada panitia jazakumullah khairan katsiran. Saya tutup dengan hamdalah istighfar. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.